Businessman Opinion. Ditegaskan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa keberhasilan program MBG telah mencapai 99,9%. Prabowo juga mengklaim MBG ini sudah menciptakan 1 juta lapangan kerja baru. Dan saat ini sudah 60 juta penerima manfaat hanya dalam jangka waktu kurang dari 1,5 tahun. Program MBG ini juga diklaim mendapatkan pujian dari Rockefeller Institute. Ya, Rockefeller Institute ini adalah bagian dari Rockefeller University yang ada di New York, ya. Sebuah kampus swasta di New York. Kita lihat institut yang fokus kepada penelitian biomedis. Ini bagian dari Rockefeller University di New York, ya. Dan kenapa Rockefeller ini kemudian memuji MBG? Menyoroti bahwa $1 yang diinvestasikan dalam gizi anak ini akan memberikan imbal hasil ekonomi yang besar di masa depan. Perhatian global dan contoh dunia, MBG Indonesia programnya diakui sebagai perhatian dunia dan menjadi percontohan bagi negara lain. Kemudian, Indonesia dinilai sangat cepat dalam mengimplementasikan program berskala besar. Ini yang mesti dicatat, tingkat keberhasilannya tinggi. Prabowo menekankan bahwa meskipun ada kritik secara statistik, program ini sukses 99,99% dengan rasio insiden sangat kecil dibandingkan total 1,3 hingga 1,4 miliar porsi yang diberikan. Rockefeller kan nggak makan MBG, Kak. Kecuali kalau dia makan baru dia komentar lah gitu. Ya bosnya mana lirik itu makanan. Untuk dia Rockefeller menyobainnya sekali aja, cobain gitu loh, datang. Iya ya, Nah, harusnya ya. Yang lu lihat kan mungkin foto terus kelihatan. Terus gue harus bilang wow gitu kan gitu ya. Bilang wow, kalau Rockefeller makan ngelihat, kalau cuman ngelihat ya ilah semua jadi bohong-bohongin itu di MBG. Mbakku aja udah ngomong kalau bisa nggak usah MBG, mbakku loh. Anaknya sekarang dibilang 62 juta, gue harus bilang wow. 1 juta lapangan kerja. Kalau 62 juta, 1 juta berarti 62 penerima MBG, 1 pekerja gitu ya. Ya, kalau dibandingkan, yes, betul. Padahal ada 22.000 SPPG, 1 juta pekerja. Berarti 1 SPPG itu melibatkan sekitar 55 pekerja baru. Make sense? 55 pekerja baru. Dikit ya berarti ya. Makanya gue harus bilang wow gitu. Kalau keberhasilan Pak Prabowo berhasil jadi paman yang baik, iya, kalau itu saya setuju, Kak. Itu gue setuju, gue nggak bakal bantah dah. Bapak paman yang baik bagi seluruh ponakan-ponakan Bapak, yes. Jujur, lagian nih ya, Kak. Pak Prabowo lagian ngapain sih, Pak? Bikin malu, Pak. Bikin hitung-hitungan 2 tambah 8, 11. Kan jadinya anak sekolah kita juga ngitungnya berantakan kayak ombok. Nah, itu bapaknya kasih contoh menghitung 2 tambah 8, 11. Di sini kan udah biasa, 2 tambah 8, 1 kan disembunyiin. Jadinya 11 lah. Gimana sih, Pak? Masih mending 1. Kalau yang disembunyiin separuh 5. Nah, kayak proyek anggaran gitu. Lagian Bapak tahun baru 2026 bilang 2023. Gue pengen tanya Bapak lagi sehat nggak, Pak? Nggak keracunan sama gira hormat sama gira dijilat kan, Pak? Saya mau tanya sama Pak Prabowo, udah minta maaf belum, Pak, sama anak yang keracunan, Pak? Kalau Bapak masih bilang ribuan anak jatuh sakit keracunan dan bilang berhasil, mau tanya, pertama pertanyaan saya, Bapak masih sehat? Kedua, Bapak punya nurani? Itu 2 pertanyaan, jawab dulu. Kalau di negara maju, negara yang pejabatnya negarawan, korban 1 aja langsung mundur loh, Pak.
pejabat kereta api Jepang telat 1 detik aja mundur. Ya. Ya. Iya. Kalau Bapak bilang berhasil, kenapa nggak langsung coba deh Pak ke staf kepresidenan sama kementerian Bapak deh biar dapat MBG. Jadi anggaran konsumsi yang pakai Iya. APBN Iya. itu Reduce besar ya. kan semua Pak. Bapak juga makan itu. Jadi ngerasain apa yang anak-anak penerus bangsa ini makan. Jangan cuma ngomong. Kalau ngomong mah anak orang juga bisa Pak. Makanya nggak salah kasih Bapak gelar omon-omon. Karena Bapak ngomong kata omon-omon akhirnya kena batunya sendiri. Ngelekat ke diri sendiri kan Pak. Omon-omon. Jadi saya cuma ngelihatnya, aduh Pak. Intinya gini, semua manusia tuh nggak luput dari salah, Kak. Ya nggak? Tapi semuanya salah, Kak. Boleh nggak, Kak, saya ngomong fakta? Karir militer Bapak dikarbit nggak sih, Pak? Sama mertua yang Bapak angkat jadi pahlawan? Ini kan kita rakyat lihat karir militer Bapak dikarbit. Apakah Bapak melewati jenjang yang wajar ya? Rakyat mungkin juga udah tahu. Kita kan bertanya. Lalu kita punya wapres juga dikarbit. RI1, RI2 produk karbitan gitu. Saya lagi bertanya ya Kak ya. Karena nggak ada nih yang namanya jenjang karir yang benar kan melewati tahapan per tahapan. Ya. Tahu. Di era Bapak tinggal Google aja kenaikan pangkat Bapak seperti apa. Ya, apa jadi begini negara ngurusnya? Jadi kita bertanya hipotesisnya. Kalau karbitan ngelola negara ya seperti ini, boleh dong gua ambil kesimpulan begitu. Dua-duanya loh, RI1, RI2. Produk karbitan. Kalau pepaya nggak mateng dikarbit kan begitu Kak. Ya. Hasilnya di dalamnya, luarnya seolah-olah mateng, dalamnya Keras. ada bisa dimakan. Ya kayak begini, luarnya seolah-olah bagus, dalamnya masya Allah. Kalau mau cerita retail mah lebih babak belur Kak. Lebih ngeri. Ya. Bahan-bahan mentah tuh yang impor itu dipegang sama pemerintah. Ayo bener apa kagak? Retail tuh dikunci. Kalau mahal, lu jual, polisi dateng ntar. Yang namanya peternak ayam, peternak telur, itu tuh semua diacak-acak sekarang. Ujungnya apa? Sekarang tanya, gitu loh. Aduh, Pak, jalani negara yang bener lah. Ketika Bapak nggak turun, udah nggak usah turun deh, Bapak ikut makan aja deh. Ngerasain Ikut ya. Halo Pak. Ngerasain ya. Jadi ngerasain gitu. Bapak Jadi ngerasain itu ya. betul. Learning by Bapak doing tahu, ya. Jangan cuma ngomong, makan juga. Jadi tahu bahwa program MBG Bapak yang dulu kata 4 sehat 5 sempurna, ada susu, ada apa, yang semua pengusaha catering yang bener nggak mau ngerjain, ternyata 15.000 ini. Ibarat beli di pasar pun jauh lebih layak Pak. Nggak ada susunya, ya kan? Udah hilang semua. Kan fakta. Jadi udahlah Pak, bangun gitu loh. Jangan membuat rakyat akhirnya yang keluar dari statement-statementnya nggak baik. Saya juga lagi menahan untuk nggak keluar statement-statement yang itu kan Kak. Ya dong. Cuman saya Jangan. iya, Ya. jangan. Makanya saya bertanya Pak, kalau memang gini, boleh saya simpulin karir yang jalannya karbit, ya kayak begini. Dapatnya karbit, ya udah begini, dua-duanya. Sebenarnya kita mau tanya, siapa sih yang benefit dari anggaran 70 triliun MBG ini? Siapa sih, apakah pihak sekolah yang seharusnya dapat untung karena mereka bisa mengelola MBG di sekolahnya, itu yang benar. Dan untuk negara maju yang benar itu di dalam sekolah kantinnya. Tapi ini siapa sih yang benefit? Siapa sih yang punya dapur? Pelakunya Tahu, karena dibuka adalah siapa sih yang dapetin bisnis anggaran 70 triliun ini siapa sih? Apakah purnawirawan? Apakah oligarki? Sekali satu orang punya 40 dapur, kita pengen tahu siapa sih? Jadi keberhasilan ini adalah yang diklaim adalah berhasil menemukan koni-koni yang
ya usaha dadakan ini. Sama seperti yang Tony ngomong tadi, ya ada pengusaha catering yang benar yang mau kerjain ini, dan mungkin ada yang mau pun juga nggak bakalan dapat. Ini kan proyek Bapak Presiden Konoha, jadi ya maksud saya gini, saya mau itu jauh banget dari kita budaya Indonesia itu. Jadi budaya mau itu udah hampir nggak ada, nggak mau malu aja dengan ngomong kayak gitu. Bisa ngomong 1.000 kawan sangat sedikit, satu lawan Terlalu banyak. sangat banyak. Ya. Ini yang keracunan, satu orang keracunan pun udah banyak Bapak. Ini ribuan udah yang keracunan. No. Gimana caranya coba Bapak Presiden opon-opon, dan tadi ngomong tahu Tony begitu. Jadi siapa yang Tony mohon nanti extension kalau dicek Tony siapa yang benefit dari 70 triliun ini? Yang kita pengen tahu yang dapat uang ini siapa sih sebetulnya? Gitu. Jadi miris gitu loh. Kalau misalnya ada satu pembalap ya, Marc Marquez ya. Mungkin orang pada tahu lah selain Rossi. Dia begitu balap di Mandalika kan kita ada tuh. Iya. Dibilang penduduknya miskin-miskin dibilang. Jadi orang luar negeri itu dia melihat ya sirkuitnya ya bagus, standar internasional. Tapi penduduk di sekitarnya miskin-miskin gitu loh. Iya. Jadi mungkin ini kalau dibilang mau berapa persen Manina 0,0 berapa gitu loh. Kan cuma sekedar angka. Satu orang itu cuma sekedar angka doang. Tapi memilukan gitu loh. Orang cuma gimana dia bisa belajar gitu. Ya. Kita bayangkan gitu loh. Mau beli buku pen aja nggak bisa. Kita mau bayangkan dia itu kamu kan bisa belajar lewat internet. Saya ragu dia bisa mampu bayar buat internet. 10.000 aja nggak punya gitu. Beli buku aja nggak bisa, pakai internet, handphone mana ada, apalagi data itu. Iya. Mungkin buat hidup aja udah nggak bisa. Ya. Jadi ya saya nggak tahu tuh pendidikan itu angka itu apakah mau dipakai sebagai acuan terus sebagai keberhasilan atau gimana gitu loh. Karena saya merasa ya udah kayak dunia binatang. Siapa yang bisa bertahan, siapa yang kuat, ya itu yang masih hidup. Kalau yang nggak kebagian ya nggak ada yang melindungi. Undang-undang 45 juga itu kan cuma undang-undang. Prakteknya tidak ada gitu loh. Jadi kalau di Amerika kita kalau lihat film ya, mereka kalau disandera satu orang pun ya itu mau diselamatin gimana pun caranya gitu. Kalau di Indonesia nyawa itu udah kayak nggak tahu semut kali. Klaim 99% itu kan yang buat program. Mestinya yang klaim itu kan orang luar ya. Kalau yang program yang mengklaim dirinya ya apa bisa dipercaya gitu kan? Boleh. Kalau boleh mau percaya boleh. Iya kan? Nah, kemudian ukurannya 99% itu cuma dihitung dari jumlah yang dijangkau. Kalau cara membaginya kok sembarangan, apa susahnya sih? Cuma banyakin armadanya saja kan? Oke. Benar nggak? Mestinya kan bagian itu yang berkualitas loh, yang tepat sasaran. Itu yang berkualitas. Tapi kalau cuma sembarang-sembarang ya ini ada target 80 juta. Ya. Bagi aja, pokoknya udah mencapai 75 juta ya, sudah 75 dibagi 80 juta, ada sekian persen. Melihat yang dibagi itu bermanfaat tidak, itu ya. Jadi nggak ada gunanya angka 99% itu keberhasilan itu kalau tidak diikuti dengan kualitas pencapaiannya itu. Karena fakta, saya ini sehari-hari bekerja dengan pendidikan sekolah itu banyak. Saya informasi di sekolah yang nggak butuh sebenarnya. Baru tadi siang aja saya ke satu sekolah itu sangat nggak butuh. Di sekolah mereka ada kantin, disediakan makan si guru dan dikasih, ya nggak ada gunanya. Gitu. Nah, ini yang saya maksudkan. Entahlah itu Rockefeller dari New York itu, saya nggak anggaplah itu. Gitu. Ya, cuma gara-gara satu begitu. Ya. Jadi MBG ini sejak awal saya setuju
tapi dengan catatan bahwa benar-benar yang dibutuhkan, ya kan? Penggunaan dana yang sangat terbatas. Indonesia ini miskin, terus sangat saya bilang miskin ya. Penggunaan dananya harus sangat hati-hati, harus efektif ya. Saya percaya itu yang benar-benar butuh itu mungkin 20-25 juta saja. Karena siswa itu cuma 45 juta. SD, SMP, SMA itu cuma 45 juta. Kan kalau sudah ambil 20 juta saja dari situ udah hampir separuh loh. Iya, memang separuh siswa kita nggak bisa makan dengan berapa? 8.000 kan Mas Ando? Iya, akhirnya 8.000 harusnya kan di atas 10.000 ya, 15 malah bahkan. Iya, dari 20.000 kampanye 20.000. Saya dengar kampanyenya, sampai saya tercengang-cengang, duit dari mana itu 20.000? Kayaknya kan uang kayaknya diperas-peras sampai 8.000, gitu kan? Nah, kemudian diperlebar lagi dengan ibu hamil dan lain-lain. 80 juta, jauh di atas siswa, gitu. Siswa saya bilang cuma 45 juta. Nah, saya setuju dengan catatan tadi itu. Kasihlah 20 juta siswa itu benar-benar Anda harus ya kerja keras, pergi sampai ke pelosok-pelosok gitu, mencari yang mereka butuh makanan itu. Itu yang saya maksud, bagian berkualitas. Kalau cuma asal dibagi-bagi, ya gampang sekali kan, hambur-hamburin aja gitu. Jangan sampai hanya targetnya istilahnya berhasil, armadanya punya, dapurnya banyak, tapi pembagiannya malah dipertanyakan kemana-mana. Itu Mas Ando yang saya maksudkan. Ya, itu kan yang penting itu kan. Kemudian nggak peduli itu yang setelah dibagi itu yang menerima itu bermanfaat atau nggak peduli. Yeah. Nah, jadi sekali lagi saya setuju ini, tapi caranya seperti ini yang diperluas, yang nggak peraturan itu yang saya nggak setuju karena itu membahas. Nah ini saya kasih tahu Mas Ando ini. Saya justru lebih setuju misalnya diperkecil, kemudian saya tahu 8.000 itu nggak mungkin lah. Saya itu angka kata bergizi itu makan gratis saja sudah, nggak usah tambah-tambah bergizi. Nah, nggak mungkin bikin bergizi 8.000. Saya lebih setuju misalnya kembali 15.000. Jadi benar ya, mereka butuh dikasih makan dan dikasih makan. Nah, gitu kan, benar-benar yang layak. Saya nggak berani menggunakan kata bergizi, yang layak gitu ya. Nggak seperti sekarang udah saya nggak usah ngomong kan, sudah banyak sekali ceritanya kan kualitas makan seperti apa gitu ya. Nah, ini saya ingin ngomong di sini. Kenapa ya ini diadain dan dipaksakan segitu besar? Gini ya, hitungan saya. Dari 8.000 itu menurut saya paling nggak ada keuntungan 500 rupiah. Kalau target itu 80 juta dicapai, ke 80 juta porsi kali 500 rupiah, sehari 40 miliar keuntungan. Ini keuntungannya setelah sudah kos itu masuk ongkos bagi ada sisi 500 rupiah aja, masuk akal lah dari 8.500 rupiah. 40 miliar satu hari, 1 tahun kali 350 hari untuk memudahkan. 40 kali 350 itu sudah 14 triliun. Mas Anto, apa ya yang memberi keuntungan 14 triliun itu 1 tahun. Kalau masuk periode presiden 5 tahun 70 triliun. Itu kalau untungnya 500 rupiah. Kalau untungnya 1.000 kali 2 kan. Nah, saya tak bilang untung sampai lebih dah. Saya tahu dengan 8.000 ini. Nah, kenapa ini diadain? Kalau ini ya tidak ada, maka mereka yang ingin dapat uang ini harus korupsi. Ya? Dan itu sudah jelas. Presiden turun, datang presiden lawan, KPK turun semua, ciciduk semua itu. Ya mereka. Tapi kalau ini bisa dibilang korupsi, nggak bisa. Ini kan resmi. Saya bagian dari proyek itu, saya ada keuntungan dan saya dapat keuntungan. Dia pintar sekali cara mengambil uang ini. Tidak ada yang korupsi, iya kan? Tidak bisa ada yang korupsi. Nah, kecuali mungkin korupsinya bisa terjadi itu fiktif. Nggak ada yang dibagi. Ya. Itu benar lebih gila lagi tuh. Jadi untungnya selain 8.000 itu yang dikantongin, nggak ada yang dibagi. Tapi ada yang dibagi ke sekolah warisan, tapi nggak ada tuh sekolah fiktif. Nah kalau itu KPK akan dapat. Tapi kalau memang sekolah itu memang ada dan cuma ambil itu, ya itu sudah cukup besar loh. Itu saya sudah hitungin tadi ya. Jadi saya sudah lihat ini memang pintar sekali yang ada yang ini.
mau cari uang dan tidak akan terjerat dengan korupsi karena resmi gitu kan. Nah, kemudian siapa yang bisa masuk ke bisnis ini yang kelihatan untungnya kecil 500 rupiah per porsi? Lah, mungkin tuh dapur dengan 3.000 porsi itu bikin tuh dapur saja ada uang nggak? Yang nggak punya, kalau bilang UMK itu nggak bakal masuk. Ya yang masuk yang punya pemodal lagi. Nah dia mesti ada itu dapur segitu besar dengan semua peralatan armada gitu. Akhirnya ya orang-orang yang punya duit lagi, yang kapitalis itu semakin kaya. Saya nggak, kapitalis itu pasti orang sekitarnya, sekitar presiden gitu kan. Gitu. Jadi ini yang saya lihat yang memang jahat sekali di balik itu, dan saya berani yakin ini yang menjadi yang tadi Mas Anto bilang gitu. Ya pokoknya asal aja yang penting dapurnya ini. Nah makanya sambil libur pun dipaksain, sebentar Ramadan pun dipaksain. Orang lagi kok nyakat dipaksain, nggak ada jualan, nggak ada untung. Ya Akong di Glodok bilang nggak ada cuan, kalau nggak ada dagang nggak ada cuan gitu kan. Jadi dipaksakan lucu orang lentar Ramadan disuruh kirim di sini sampai buka puasa pasti saya yakin itu dari pagi gitu. Nah kemudian klaim 1 juta berhasil menciptakan lapangan pekerjaan 1 juta. Iya, kalau ada proyek sebesar apapun, ada dana apapun yang dibuat itu pasti akan melibatkan orang. Benar? Melibatkan orang ya. Ada uang besar, kegiatan apapun saya bikin, hajatan nikahan aja pasti melibatkan Membutuhkan orang. Jadi Iya. itu bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Kan Anda bikin proyek ada duit itu, maka ada dibutuhkan orang kerja. Nah, kemudian lebih jahat lagi, kemarin saya nggak tahu itu ide atau benar. Itu sekian PPG itu mau diangkat yang jumlahnya 900 ribuan orang itu hampir 1 juta itu mau diangkat jadi pegawai negeri. Lihat apa di balik itu? Pintar sekali mereka ini. Kalau nggak diangkat pegawai negeri, kan mereka mesti gaji orang-orang itu. Iya. Gaji pegawai negeri aja, maka beban orang ini menjadi beban negara. Dengan demikian, kos produksinya PPG itu turun kan? Saya tuh besar lagi. Kan itu jahat sekali. Presiden iya kan, keterlaluan. Nah, belum lagi kita dengar guru yang sudah kerja 20 tahun honorer nggak diangkat-angkat. Terus itu sebagai pertanyaan, kalau habis presiden turun, kemudian presiden lain yang nggak mau proyek ini bubarin, 900 ribu orang yang sudah jadi pegawai negeri ini mau diapain? Dan nggak fair banget. Mau jadi pegawai negeri ada kan tesnya yang sangat sulit kan. Kalau mereka nggak melalui prosedur tes, makanya karyawan itu kemudian langsung diangkat pegawai negeri. Ini benar-benar keterlaluan sekali. Ya saya berharap sih itu cuma apa itu desas-desus aja. Si prokes benar-benar itu. Nah, yang terakhir adalah masa saya kaget. Ternyata yang saya berharap dulu kampanye itu dana ini datang dari dana memang benar-benar dana luar ya. Ternyata MBG ini mengambil 47%, hampir 50% dana dari pendidikan. Dan undang-undang 20% itu 400-an triliun, itu 200 triliun, 200 lebih triliun itu 40% digunakan untuk MBG. Jadi proyek ini berdiri atas penderitaan proyek lain, yaitu pendidikan. Pendidikan yang dikalahkan ya untuk melakukan. Jadi apa yang kita banggakan kalau ada yang dikorbanin habis-habisan? Dan ini miris. Coba dicek aja. Dari yang sisa itu 50% itu cuma 55 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah, 60 triliun untuk pendidikan tinggi, yang totalnya cuma 100-an triliun. Taruh dari MBG yang 200-an 20 triliun kalau nggak salah, gitu ya. Yang kan lucu, uangnya diambil, yang pendidikan diambil dihura-hurakan dengan merupakan itu. Terus, yang lebih miris lagi, dan agama itu mendapat lebih dari 75. Agama kan dia ada sekolah madrasah itu kan, itu lebih besar, itu 75 triliun dari pendidikan dasar dan menengah yang cuma 55 triliun. Yang terakhir adalah BRIN, para ilmuwan kita yang dikasih beban untuk melakukan riset dan iptek itu cuma dikasih 400 miliar Mas Anto. Jadi apa sih mau bangun iptek, apa sih ini negara ini 400 miliar? Nah itu, jadi luar biasa ini. Pendanaannya itu kayak begitu gitu. Kayaknya kok masa diri kemudian sembarangan aja. Nah saya mengatakan justru yang paling penting ini, saya setiap hari nih dengan pendidikan nih, mohon maaf ya saya mengatakan nih, pendidikan Indonesia buruk sekali, materi pembelajarannya buruk sekali. Yang dikasih di itu yang negeri itu download itu
waduh, sampah benar itu kualitas itu. Dan pendidikan kita nggak naik-naik, ya itu saya ngomong ini ada fakta itu PISA itu, Program for International Student Assessment. Berapa puluh tahun Indonesia ikut, setiap 3 tahun itu di tes, 70-80 negara yang ikut, Indonesia berada 5-6 selalu di bawah terus. Ya. Jadi kalau bicara Pak Presiden Prabowo itu, ya memang membuka lapangan kerja, ya, dan sudah terbukti. Ya. Tapi ada tapinya. Tapinya ya hanya untuk kroni-kroninya. Salah satunya yang utama adalah ponakan-ponakannya. Ya. Ponakannya itu bukan lulusan ekonomi, gitu kan. Jadi tanpa pengalaman lagi mengenai ekonomi makro, ya jadi deputi gubernur BI, ya. Oke. Ya, siap-siap aja sih. Siap-siap. Ya, padahal itu kan sangat riskan, ya sebenarnya sangat riskan. Tapi ya sudahlah, kita itu makanya rakyat nggak bisa apa-apa sih. Tadi makanya saya sempat dengerin juga di radio lain gitu ya. Kebetulan ada diskusi mengenai bagaimana keadaan negeri ini, terus ditanggapin oleh pendukungnya Pragip gitu ya, pendukungnya Pragip lah ya. Jadi ya dia ngomong, si komentatornya ini ngomong, udahlah percuma kita itu sekarang kenapa akhirnya netizen itu pada terus mengkritik pemerintah, ya karena DPR-nya tidak bekerja gitu kan, tidak menjadi penyeimbang sama sekali, sudah kayak apa, cocok hidungnya ya. Dicokok hidungnya, iya. Cokok ya, bukan cocok ya. Dicokok hidungnya. Ya, kan Mas Anto juga pasti baca statement dari ketuanya MBG, siapa ya, yang cewek, yang ibu, yang nangis-nangis waktu sesegukan nangis-nangis waktu kasus keracun ratusan orang. Dia ngomong dengan terang-terangan, semua anggota DPR dan TNI dan Polri mendapatkan jatah gitu, ya gitu. Intinya menjadi pengusaha SPPG, ya. Akhirnya ya karyawannya, ya, terus juga itu padahal karyawan swasta mau diangkat menjadi triple PK ya, kalau statementnya dari itu ya, kepalanya BGN gitu loh. Jadi ya kalau jumlahnya ya nggak ngerti lah, cuman intinya ya semua yang dapat jatah ya orang-orang grup-grupnya mereka gitu loh. Ya kalaupun itu membuka dan yang sudah jelas-jelas cetowelo-welo, kalau bahasanya Spanyol ya, bahasanya Spanyol itu cetowelo-welo, ya itu tadi ponakannya ya kan. Nah ponakannya yang berikutnya mau dijadikan apa? Jadi sempat ada baca tulisan, saya lupa. MBG ini kan sebenarnya fakta bukan ditangani oleh ahlinya. Kita semua tahu ya. Akhirnya ya. Ya kan? Kepala BGN-nya adalah Dr. Ali Serangga, bukan ahli gizi. Ya kan? Judul proyeknya itu adalah makan bergizi gratis. Yes. Tetapi bergizi dan gratisnya kan nggak terpenuhi kalau kita secara kata per kata kita bedah. Tapi yang cukup, saya nggak tahu apa tahu nih, saya ngomong ntar Akong telepon, Kong masuk kok. Akong kan dari tadi kan ngomongnya terserah dia mulu. Berdasarkan pengakuan kepala BGN sendiri, dia ditantang oleh presiden
Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo terkesan. Terkesan apa? Karena berhasil menyelamatkan pohon kesayangannya Prabowo, Mas Anto. Ya, oke. Dari sini kita udah bicara meritokrasi lagi. Jadi, karena kepala BGN itu seorang dokter ahli serangga, kebetulan dia berhasil menyelamatkan pohon kesayangan Prabowo. Prabowo sendiri kan orangnya begitu. Oke. Ya kita tahu lah, di sini bahkan ada yang bilang dia sangat baik. Saya juga nggak akan protes salah soal dia baik atau enggak. Dia kan selalu ngomong proyek MBG-nya disabotase, diledek-ledekin. Orang kritik kok masa ledek sih? Ya enggak. Orang kritik. Terus yang cukup mengagetkan ya BGN-nya ternyata kenapa ditunjuk karena nyelamatin pohon kesayangannya. BGN ini tanpa riset, tidak pernah transparan, nggak ada audit, persiapannya juga amburadul. Udah nggak usah ngomong merit system lah, ya nggak? Kalau merit system kan yang benar-benar pengusaha catering yang dilibatkan itu udah nggak ada lah. Ini nggak pakai sistem ekonomi. Tadi Teddy sempat ngomong, nama sistem ekonominya circular. Dia memutar di bawah. Dia enggak kan? Dia kan nggak memutar di bawah. Dia mutar di ring satunya presiden aja, di DPR sendiri juga. Kalau ditanya Prabowo, apakah dia care dengan program ini dari nunjuk kepala PGN aja, kita udah tahu. Ya enggak? Dasarnya apa, Santo? Bikin MBG. Karena katanya banyak anak Indonesia nggak bisa sarapan. Tapi di mana nggak pernah tahu sih. Di mana nggak tahu. Terus cuman cilakanya menu MBG-nya kalah enak, kalah sehat, kalah gizi juga mungkin daripada yang ibu mereka siapin di kota besar, ya. Di kota besar. Kalau benar mau mau benar-benar program ini sukses, ya carilah anak kurang gizi dulu di daerah mana, ya nggak? Ada bahasanya skala prioritas. Skala prioritas, betul. Betul. Kalau di sini kan nggak. Kalau kota besar mah nggak perlu. Saya yakin anak-anak kan pada dibuang kok. Kalau kota besar ya. Uang 10.000 uang jajan mereka juga ada, saya yakin. Mungkin daerah tertentu, makanya prioritasnya di daerah mana. Ya, di slum area, oke, itu boleh. Tapi kalau ini kan dipaksa. Terus, presiden ngomong apa? Restoran aja keracunan. Pak, taruh restoran keracunan, restorannya bisa dituntut. Habis itu viral, besok tutup, Pak. Kalau MBG keracunan, dibilang kita cuman sabotase kan, ya nggak? Jadi MBG ini jauh dari kata bergizi, malah banyak susu yang glukosa kan, terus makanan ultra proses. Dan sekolah pun nggak bisa nolak, harus nerima. Keracunan, presiden ngomongnya apa? Karena makan pakai tangan. Akhirnya omongannya presiden bikin bawahnya itu jadi sontoloyo, ya nggak? Lah presiden ngomong gitu. Keracunan ada yang bilang nggak biasa makan enak. Muka gila itu ada menteri ngomong gitu. Itu perutnya nggak sehat. Pas cucunya Mahfud MD keracunan baru minta maaf. Lah kalau cucu rakyat jelata, mau gue pikirin. Jadi presiden itu nggak mau dengerin masukan. Yang ada dia gerak-gerakin pendukungnya. Seolah-olah yang komentar itu apa gitu loh.
Bahkan terakhir dengar-dengar ada Kapolda yang udah himpun ormas kan, atau benar jadi atau enggak untuk jadi mitra kerja di Kamtibmas. Mitra terbaru. Jadi rakyat itu cuma sebagai objek aja, gitu. Seolah-olah jadi Plato pernah ngomong, orang yang berani ngomong kebenaran akan dibenci oleh orang yang mendapatkan keuntungan dari bohongan. Jadi Pak Presiden, Bapak kan nulis Paradok Indonesia, ya kan? Pak. Jadi janganlah banyak kayak gini. Ada sebut pemimpin yang lugu bikin kekayaan RI banyak dicuri. Apa sih Pak maksudnya gitu loh? Pemimpin lugu siapa gitu loh? Jadi udahlah, penutupnya saya bilang kita nggak kritik. Kalau ada loyalis masuk deh, coba bantah semuanya gitu loh, ya nggak? Yeah. Jadi rakyat tercerahkan, betul nggak? Kita kan kita sangat ingin dengar cerita bahwa ini semua bohong gitu loh, Mas Anto. Bahwa MBG itu sukses. Karena apa? Tujuannya mulia. Implementasinya innalillahi kan ya. Yeah. Gitu. Jadi udahlah. Bapak mau ngomong apapun, faktanya kan nggak demikian. Jadi yang dikampanyekan dulu apa meritokrasi itu semua kan nggak ada. Oke. Sangat berharap sih ada yang ngedukung selain hanya bicara Pak Prabowo baik. Sangat berharap supaya kita di sini tercerahkan, dapat informasi yang mungkin kita nggak tahu, betul nggak Mas Anto? Betul. Yeah. Oh ternyata Pak Prabowo lagi menyiapkan barang siapa nanti yang kebocoran korupsi akan dipenjara lewat yang korupsi di MBG. Kenapa? Prabowo sendiri membuka yayasan mirip seperti mertuanya di MBG ini, Mas Anto. Yang ujung-ujungnya saya nggak yakin tersentuh pajak karena dia akan pakai jurus apa? Dia kutipkan dana dari situ. Oke. Jadi udahlah. Iya, Bung Anto. Itu 99,9% ya? Ya. Berarti nyaris 100% ya? Nyaris. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jadi gini, kan pada dasarnya kan ini kan janji kampanye ya, yang MBG, ya kan? Tapi programnya program sosial. Jadi memang kelihatan ada unsur politiknya juga sih program ini ya. Jadi gini. Kalau berhasil 99,9%, apakah penerima manfaat juga untuk kecukupan gizinya terpenuhi 99,9%, ya kan? Terus yang kedua, apakah programnya sudah tepat sasaran, ya kan? Karena gini, MBG ini kan program sosial ya, tujuan utamanya adalah untuk mementaskan kemiskinan, mengatasi stunting, terus kemudian pembukaan lapangan pekerjaan, ya kan, tujuan utama dan tujuan awalnya seperti itu, ya kan, gitu. Jadi kalau misalkan yang 99,9% misalkan dari sisi sudah tepat sasaran, ini artinya tujuan utamanya juga udah berhasil 99,9% juga. Tapi kalau kita lihat yang tujuan utamanya mengentaskan kemiskinan, ya kan, mengatasi stunting, apakah sudah terpenuhi 99,9%? Enggak kan? Enggak, kemiskinan kita semuanya stunting, membuka lapangan kerja masih gini-gini aja gitu kan. Karena kalau memang sudah ini sudah tepat sasaran 99,9%, otomatis tujuan utamanya pun harusnya juga mengikuti gitu kan. Gitu. Jadi sekarang gini, harus diakui lah ya pemerintah bahwa selama ini kan baru menyasar, ya kan, di kota-kota besar.
ya kan, daerah-daerah yang istilahnya tingkat kecukupan gizinya itu masih di bawah rata-rata, sampai sekarang belum banyak yang terjangkau, yang belum manfaatnya. Makanya saya bilang belum tepat sasaran. Terus sebenarnya gini, program ini kan sebenarnya buat rakyat, buat bangsa, bukan hanya untuk sekolah, ya kan, buat rakyat miskin, ya kan. Seperti bagaimana dengan anak-anak yang nggak sekolah, yang miskin, mohon maaf ya, yang kategori rakyat miskin. Terus bagaimana dengan masih masyarakat yang kategorinya miskin juga, ya kan. Sekolah-sekolah yang dijangkau mungkin lebih gampang untuk menerapkan ini kali ya, dibandingkan menyangkau ke daerah 3T dan sebagainya ya, gitu. Jadi saya rasa ini jangan dilihat dari segi statistiknya aja Pak Prabowo, tapi tujuannya juga Pak, tujuan utamanya sudah tercapai juga enggak, gitu. Dan terakhir saya kasih ilustrasi gini, Bung Anto, kalau kita merasa, Bung Anto saya gitu, saya merasa diri saya ini sudah 100% benar. Kalau sudah 100% benar, berarti kan nggak ada yang harus diperbaiki dari diri saya. Saya nggak benar semua tuh, apanya harus diperbaiki, iya kan? Begitupun dengan MBG ya. Kalau Pak Prabowo mengklaim sudah 99,9%, yang jadi pertanyaan Pak Prabowo, apakah sudah nggak bisa ada yang diperbaiki lagi Pak? Sedangkan masyarakatnya banyak minta dievaluasi Pak, ya kan? Kalau sudah 99,9%, berarti sudah sempurna ya, nyari sempurna gitu. Jangan-jangan ini nanti ke depannya ya kayak gini-gini aja, nggak ada yang diperbaiki. Padahal yang harus diperbaiki tata kelolanya, ya kan, permasalahan yang namanya keracunan, masalah dapur-dapur MBG, di mana mohon maaf, ya kan, banyak dipunyai oleh misalkan anggota wakil rakyat, oleh militer dan sebagainya, seperti yang sama teman-teman yang ada ya, selama yang tadi ya gitu. Seperti Bung Tony ungkapin tadi Pak Tony ya itu. Jadi ya saya rasa ya ini program sosial. Jadi jangan hanya keberhasilannya itu hanya berdasarkan statistik aja, hanya berdasarkan angka aja, tapi bagaimana tujuannya juga harus tercapai gitu. Oke, tujuan utamanya ya, Bung Andreas, bisa bilang tadi bisa mengentaskan kemiskinan, mengatasi stunting, perluasan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu harus berhasil dicapai juga, itu baru namanya berhasil gitu. Oke. Ini MBG ini kok dari dulu nggak pernah ada habisnya Mbak ya. Selalu kontroversi gitu. Iya. Tapi ada satu hal loh Mbak yang saya nggak suka dari Pak Gemoy ini. Kalau bicara tuh selalu nggak lengkap datanya. Pak Gemoy masuk tuh 99% berhasil tuh, mungkin berhasil di korupsinya mungkin kali Mbak ya. Oke, itu menurut Anda ya, Pak Gunawan ya. Ini juga bukan berhasil sampai kepada murid-murid yang membutuhkan, tapi berhasil dikorupsi. Bayangkan Mbak, ratusan triliun gitu kok yang didapat anak-anak cuma belatung, racun, buaya busuk, apalah gitu. Kadang-kadang bahkan saya lihat di foto di YouTube atau di internet tuh ya. Jadi susu yang dikasih tuh saset kan Mbak, tapi susu saya dituangkan ke dalam omprengan makanan itu. Itu gimana cara ini tuh Mbak, mau dikasih air juga nggak mungkin kan. Mau dibikin buat selai roti juga nggak mungkin, cuma sedikit gitu. Jadi lain kali untuk para stakeholder atau penyedia makanan-makanan, tolonglah dipikirkan. Bayangkanlah jika seandainya ini anak-anak mereka yang menerima makanan tersebut, gimana bisa dimakan semacam itu ya. Paling nggak kalau memang jatahnya ngepres banget Pak ya, jangan dikasih yang kira-kira nggak layak makan lah. Dia dikasih 2 item aja tapi bisa dikonsumsi, misalnya cuman dikasih di atas 10.000, ya udah kasih aja apel 1 biji gitu kan, udah cukup lah. Nggak usah pakai lauk, nggak usah pakai susu atau segala macam. Yang penting apelnya 10.000 itu bisa dikonsumsi dengan apelnya bagus, layak, atau nggak bisa dimakan gitu loh. Atau mungkin kalau itu dikasih roti itu aja, kayak roti kan ada tuh roti sampai yang harga 10.000 juga, saya rasa cukup tepat lah, nggak usah yang mahal-mahal. Jatahnya yang tadi katanya 15, potong untuk biaya operasional, biar bikin dapur, biar tenaga masak dan lain sebagainya, jadi tinggal sisa 10.000. Itu aja yang dipergunakan nih.
baik-baiknya. Iya. Gitu. Jadi Pak Gundolo ini melihat MBG ini sebenarnya belum berhasil atau seperti apa Pak? Kalau berhasil di korupsinya sudah, tapi kok untuk capaian masyarakatnya belum, Mbak. Masih jauh dari harapan. Tapi berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja. Ini efek sampingnya kelihatannya. Bukan efek samping, Mbak, itu Apa saya tuh? dipaksakan ya. Oh, dipaksakan. Jadi kan segitu, Mbak. Saya aja nggak punya pengalaman apa-apa nih, Mbak ya. Kalau dikasih uang 2 triliun juga saya bikin ribuan lapangan kerja, Mbak. Saya suruh bersihin got, saya suruh bikin bangunan-bangunan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dana 2 triliun itu tinggi sekali, per hari 1 triliun itu tinggi sekali, Mbak itu. Iya. Itu mungkin bisa berdampak ekonomi orang-orang di desa itu. Jadi ya untuk saat ini saya bilang masih jauh sekali dari keberhasilan. Bahkan kalau bisa mungkin dibatalkan atau dialihkan ke seperti misalnya pemberian uang tunai atau mungkin hal-hal yang lebih berbeda lainnya. Gitu aja sih, Mbak. Oke, jadi saya sejak awal dengar konsepnya MBG, sebenarnya menurut saya itu bagus sekali untuk menggerakkan roda ekonomi, ya, terutama untuk meningkatkan kepastian daripada para petani, kemudian dari para peternak, karena hasilnya itu kan sudah pasti diserap untuk MBG. Iya. Secara konsep bagus sekali, saya sangat mendukung. Dengan demikian ekonomi berputar, keuangan juga berputar gitu ya. Nah, yang sangat disayangkan adalah kembali lagi kalau proyek-proyek seperti ini kan banyak sekali dikorupsi, ya, banyak sekali bocornya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kalau secara konsep saya sangat mendukung, asalkan itu dijalankan dengan benar, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Karena dari hulu ke hilir itu benar-benar ekonomi berputar. Iya. Nah, yaitu jadi kalau misalkan diberitakan oleh Prabowo bahwa ini berhasil, mungkin berhasil dalam hal tadi menciptakan lapangan kerja. Karena yang saya dengar itu saat ini para petani dan peternak di daerah itu sangat puas sebenarnya. Sangat apa? Sangat happy. Karena sangat mereka puas, petani dan peternak di daerah sangat puas. Karena sudah jelas, itu serapannya itu jelas. Ya, dan katanya pembayarannya juga bagus. Nah, cuma nggak tahu ini masalah harganya dan sebagainya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Ya. Iya. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Ya, soal MBG itu saya bagus programnya, saya dukung. Kelebihannya banyak, kekurangannya juga banyak. Kelebihannya itu ya anak-anak jadi makan bergizi. Tapi kekurangannya, saya tuh pengen banget loh pemerintah tuh atau punya data yang berapa persen sih yang dimakan habis. Karena saya dengar dari teman-teman saya guru-guru banyak yang nggak dimakan, kan makanan sehat ya. Iya. Tapi banyak dibuang. Kenapa itu? Alasannya kenapa itu? Ya karena kan makanan sehat itu kan kadang nggak digoreng ya, dikukus. Oh iya. Misalnya. Ya. Mungkin rasanya jadi banyak banget anggaran-anggaran betul. Rasanya jadi kurang enak gitu ya. Yang di goreng-goreng, ayam kan sebenarnya yang ditepung-tepungin, goreng-goreng gitu kan. Jadi berapa banyak itu tiap hari dibuang-buang yang nggak dimakan. Jadi kalau dari sukses masih jauh ya, karena nggak ada edukasi untuk dimakan habis ke anak-anak. Guru-gurunya juga nggak ditekan untuk tolong habiskan tuh enggak. Iya. Nah, yang kedua juga para suppliernya juga kenapa saya lihat suka keracunan ya. Iya. Karena memang diedukasi dari pihak BGN-nya katanya supaya kalau bisa beli yang tidak bermerek supaya menghidupkan UMKM. Nah, jadi banyak bahan yang beli di pasar yang non sertifikat lah bahasanya, nggak ada NKV, nggak ada halal BPOM. Jadi kan di situ bakterinya kan tidak terjamin ya. Iya. Makanya kasus keracunan ini mungkin nggak akan berhenti, mungkin ya, tapi semoga sih berhenti. Karena standarisasinya tidak ada sertifikat halal BPOM COA NKV-nya, itu kayak ayam, daging dan lain sebagainya.
Terus juga efeknya juga kalau Bapak tadi bilang bagus buat petani dan lain sebagainya, itu saya setuju betul. Namun efeknya harga ayam ini sekarang melambungnya bukan main tinggi karena disedot oleh MBG. Iya. Nggak bisa turun lagi harga ayam. Semua jerit jadinya. Jadi buka lapangan kerja betul, tapi nyusitin lapangan kerja juga banyak. Banyak tukang-tukang katanya di depan sekolahan udah nggak bisa dagang lagi, anak-anak udah pada kenyang. Ya, jadi dagangan-dagangan gitu nggak laku. Cuma masih banyak lagi ya kalau secara komprehensif, cuman sekali lagi belum lagi sisi keadilan ya. Ini mau sampai Kalimantan, Papua, Sulawesi kapan? Jakarta aja, Jabodetabek belum semuanya. Lama, jadi kayak bukan kasus lah, kayak masalah listrik, banyak yang belum dapat listrik sampai 50 tahun merdeka, apalagi MBG harus dikejar berapa tahun gitu ya. Lebih baik kan kalau BLT kan bisa cepet adil ya, dari Sabang sampai Merauke BLT set gitu, atau yang belum kebagian dikasih BLT dulu misalnya, ya itu banyak faktor sih Mbak. Teman saya dukung, tapi kalau bisa makannya dihabisin. Terus juga apa ya, UMKM ini juga mau didorong kayak gimana kalau anggarannya 10.000, orang udah lemes duluan disuruh supply ini supply itu, harganya ditekan-tekan. Benar. Kita juga bingung gitu mau nyuplai roti segede apa. Ya kan kalau cuma dibajetin 1.500 misalnya. Ya agak sulit juga. Iya, saya pernah dengar dari penelpon sebelumnya ya, beberapa hari lalu ya, Bro Tony lah namanya, Bro Tony. Nah, itu kalau namanya ngegelontorin duit 1 miliar, bilang bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja, itu nggak usah Pak Prabowo, Mbak Mary juga bisa. Ya, 1 triliun sehari mempekerjakan 1 juta orang, itu nggak usah seorang Prabowo. Ibu Mary juga bisa, wanita juga bisa. Itu semuanya bisa gitu. Nggak usah dibesar-besarkan. Jadi statistik orang makan bergizi gratis itu bukan diukur dari berapa berhasilnya, terserapnya lapangan kerja, pengeluaran ya, lapangan kerja atau pengeluaran. Tapi statistik stunting Indonesia berkurang berapa persen, kecukupan gizi anak Indonesia sekarang berapa persen. Dulu misalkan anak kebutuhan gizi Indonesia, misalkan anak SD, misalkan kelas 3, kelas 4, kelas 5, diukurlah berat rata-rata anak itu, misalkan dulu yang kelas 3 itu rata-rata 20 kilo, sekarang naik jadi 25 kilo. Nah, itu baru keberhasilan Mbak namanya. Namanya apa, berat badannya naik gitu kan, tinggi anaknya naik rata-rata, itu baru namanya keberhasilan. Kayak namanya cuman 1 triliun sehari berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja, itu saya juga bisa Pak, nggak usah Pak Prabowo dah, kasih duitnya 1 miliar ke saya, 1 triliun saya sehari, bisa saya ciptakan, nggak usah 1 juta, 5 juta lapangan kerja bisa. Saya caranya apa? Saya cetak sawah sama cetak jalan, itu aja yang paling penting. Gitu. Jadi statistiknya itu nggak benar, maksudnya diukurnya dari tenaga kerja, tapi diukurnya itu dari stunting Indonesia itu berkurang berapa persen. Itu lebih bijak lah saya bilang. Untuk seorang presiden, malu saya jawabnya kayak begitu. Malu benar. Kalau jawabnya berhasil menciptakan 1 triliun sehari, bisa anggaran 1 triliun, berarti satu tahun itu 365 triliun Mbak. Nah, 365 triliun berhasil menciptakan 1 lapangan kerja, itu aduh benar-benar buat saya ketawa, malu saya kalau mau tarai seperti itu. Gitu aja Mbak Mary. Mami, aku minta es. Kalau enggak aku nggak mau makan. Terus nggak dikasih, ya makan dulu enggak, nangis gitu ya. Terus tapi nanti kalau didiemin makan sendiri. Kalau nggak dikasih makan. Jadi nek ngono dijarno ae ya Bu ya. Ya memang sih, tapi ya kayak gitu juga karena mempengaruhi harga. Betul. Tuh, terus sekarang ini apa tuh namanya, mindahin pesawat terbangnya, mindahin alat-alat perangnya ke Saudi lagi. Saudi jadi pengkhianat lagi. Aduh, gue sebel ya. Saudi awalnya nolak, habis itu sekarang ternyata masuk semuanya, banyak banget yang dari
Uni Eropa Ya. dan UK pindah semua ke situ edan temenan edan wes karpe ate opo Wes pencar noe. Ya MPG Bu, ini Pak Presiden very happy ya karena dipuji sama Rockefeller Institute. gini ya, saya sih membaca Pak Prabowo ini orangnya terlalu baik dan terlalu polos. Inti dari baik dan polos itu bukan berarti nggak bisa nyolong, bukan berarti, tapi gimana ya, terlalu percaya kayak gitu loh ya. Gini ya, sebenarnya saya mau nanyanya gini Mbak Nena, jawab ya, jawabnya langsung singkat aja. Apa? Itu sakjane sing penyiar solo. Loh, boleh kok penyiar ditanya tuh kan jam masa kini loh, nggak cuma menanya. Sok, yuk, kalau aku bisa aku jawab, kalau nggak bisa aku lempar ke floor. Indonesia ini, siapa yang pilih OJK, siapa yang pilih BI, siapa yang buat undang-undang, siapa yang buat pilih jaksa agung, siapa yang pilih orang-orang duduk di DPR, siapa? Masing-masing berbeda, rakyat lah pastinya. Rakyat. Ya, yang pilih DPR kan, yang pilih DPR rakyat, meskipun ACC-nya dari ketum. Kalau lu diperlukan, Ya iya. itu mah kamuflase. Oke, gini aja, siapa yang buat undang-undang, siapa yang pilih OJK, siapa yang pilih yang buat undang-undang, yang pilih OJK, yang pilih BI, yang pilih MK, yang pilih jaksa agung, yang pilih ketua kepolisian dan sebagainya. Pokoknya pejabat penting di negeri ini. Presiden toh Bu, rasa kesuwen. Salah. Nah, siapa sih milih? Kalau presiden, kenapa pada saat revisi undang-undang KPK itu katanya prakarsa idenya pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak menandatangani dan tidak setuju, presiden utamanya tidak menandatangani dan tidak setuju, tapi DPR setuju, tetap jalan. Ya. Berarti presiden boneka dong. Oke. Ya kan? Artinya ada catatannya. Perpu, presiden buat perpu, bisa toh? Bisa dong, memang itu. Undang-undang undang-undang perampasan aset, kalau tidak disahkan, buat perpu dong presiden goblok, gitu kan? Iya, undang-undang perampasan aset DPR, tapi presiden berhak untuk mengeluarkan perpres. Ya, Ya. saya mau nanya, apakah perpu itu berlaku kalau DPR nggak menyetujui? Tidak berlaku. Tapi kalau undang-undang, baik itu yang dibuat oleh menteri, presiden maupun Harus DPR, persetujuan DPR. tetap berlaku kalau itu DPR menyetujui. Nah, balik lagi, power attend to corrupt, absolute power, absolutely corrupt. Yes. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mbak Nena prestasinya kredibilitas dan prestasinya DPR? Jujur apa? Bohong. Terus Iki masalah bertanya yo, aku mandek yo. Bayang kok aku. Nah, terus sekarang saya mau nanya, siapa yang kontrol legislatif? Siapa yang kontrol gedung DPR? Siapa yang bisa nurunkan gedung DPR? Mbok-mbok partai. Iya kan? Kamu gak wani jawab, aku yang jawab. Lalu dirimu senengannya memberikan jalan yang licin kepada aku kok. Males. Terus Ketum-ketum partai, iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Nena saya jadikan presiden, adakah Mbak Nena berani, atau mungkinkah Mbak Nena berani, atau Mbak Nena saya tunjuk untuk milih presiden yang berani membasmi semua jenderal, semua ormas, semua yang korup, pokoknya semua teorinya Deng Xiaoping yang direkomendasikan oleh Redalio. Redalio itu orang bule loh, Mbak. Ya kan? Itu merekomendasikan kalau Indonesia tidak bisa meniru Deng Xiaoping ataupun Singapura itu siapa? Nah, itu Lee Kuan Yew. Maka
susah. Kenapa? Di mana yang nggak ada korupsi, Mbak? PNS nggak korupsi? Di mana, Mbak? Lah sekarang kalau yang buat undang-undang aja tidak kredibel, yang mencalonkan orang-orang yang duduk di DPR aja nggak kredibel, terus habis itu rakyat bisa taat hukum di mana, Mbak? Saya sebagai pengusaha, saya kalau nggak nyuap dipersulit, Mbak. Bayar pajak pun kalau saya tidak kooperat sama mereka yang minta, dipersulit toh, Mbak. Lah, sekarang pertanyaan saya, bukankah pengusaha kalau nyuap itu kena? Ya. Terus saya milih apa, Mbak? Milih ya wis untuk apa jari ini, atau ya wis tak puput ae. Atau ya sudah aku pasrah, kamu mau aku didenda, misalnya pajak gitu ya, Mbak ya. 1 miliar kayak itu apa? UMKM di pinggir jalan dikenakan pajak 1 miliar atau terus pecel lele iku. Pecel lele toh. Nah, kayak gitu terus apa? Puput warung. Terus anaknya nggak usah makan. Terus negara tahu apa enggak, Mbak? Enggak tahu, ya. Terus penegak hukum tahu apa enggak, Mbak? Terus saya mau nanya, baru ini yang terjadi OJK maupun BI maupun apa itu BEI itu sebenarnya emangnya itu tuh suci ya, Mbak? Tuh mundur semua ya, Mbak? Suci ya, Mbak? Sportif ya, Mbak? Lah, sekarang sesuai dengan MBG, Bu. Nah, sekarang balik ke MBG. Saya appreciate ini dibangun mulai dari sekarang walaupun masih dalam kondisi ranjau, artinya koruptor. Kalau sekarang koruptor tidak dibersihkan ala Teng Xiaoping, emang koruptormu iki iso resik kapan, Mbak? 5 tahun bisa selesai, Mbak. Terus kalau 5 tahun berarti berapa generasi yang kita akan lose, Mbak? Yang akan hilang berapa generasi? Sekarang sementara orang ibu-ibu aja yang hamil harus dikasih supaya apa, anaknya lahir itu nggak IQ loh, Mbak. Yang 4 tahun yang lalu IQ-nya kita 87, sekarang 78 loh, Mbak. Nah, sekarang saya mau nanya, Mbak, sementara tahu nggak, Mbak, IQ internasional, maksudnya nomor 1 dunia itu China, nomor 2 Iran, Mbak. Nah, terus kita di mana, Mbak, posisinya, Mbak? Sama Yaman, Mbak, sama. Nah, sekarang saya mau nanya, Mbak, kalau nggak dimulai dari sekarang, apa kita mau lose berapa generasi, Mbak? Kapan kita mulai? Saya tidak mengatakan mereka korupsi, nggak apa-apa ya, Mbak ya. Sekarang saya mau nanya, Mbak, ada nggak kita punya figur yang berani melakukan seperti Teng Xiaoping? Kira-kira dikudeta apa enggak, Mbak? Ake koruptore, ake elit koruptor. Saya nggak ngomong rakyat ya, Mbak ya. Rakyat walaupun korupsi ciri-cirian atau nakal atau apa, itu urusan gampang, Mbak. Kalau tugasnya beres, di bawah itu pasti nggak berani, gitulah kira-kira ya. Sekarang saya mau nanya, elitnya ake sing korupsi atau yang Teng Xiaopingnya cuma satu atau lebih banyak Teng Xiaopingnya atau lebih banyak koruptornya, Mbak? Ini pertanyaan retoris. Kok guyu? Loh, pertanyaan retoris dong, dirimu udah tahu jawabannya dan semua udah tahu jawabannya kok bertanya padaku. Terus? Nah, justru itu makanya, Mbak, sekarang ya, Mbak, kalau kita misalnya gini ya, saya jengkel juga ya, susu ya kan, padahal sejak zaman Jokowi itu udah rame susu, dan Ahok pun sampai belanin ke Australia beli peternakan, beli apa kayak gitu, diternakkan di mana NTT atau mana kayak gitu ya, Mbak, aku lupa. Ahok itu belanin kayak gitu, tapi susunya mana? Susunya cuma biniknya aja. Aku mau nanya, kemana? Terus ini susu itu, Mbak, untuk MBG maunya import, ya? Betul. Lah, hal kayak gini, terus itu siapa yang salah, Mbak? Perindustrian. Ya yang ACC toh, dirimu gimana sih? Lah, siapa sih yang ACC? Aku tanya. Lah, ya makanya ribet
loh Mbak. Oke, benar. Aduh. Ya wis pusing gini, pusing wes lah. Yang punya pabrik yang ekspor ke berapa negara, bukan berapa puluh negara Mbak, berapa benua sudah, Eropa, Amerika, Afrika, Jepang, Asia, itu aja Mbak sudah pasang otomatis semuanya, sampai packaging itu udah otomatis 30 tahun yang lalu baru dia survive. Jadi yang dipergunakan SDM-nya cuman sedikit. Ya, oke. Nah, coba pikirin. Lah kalau sekarang kita nggak berani revolusi seperti itu, kita akan berputar rame terus Mbak. Betul, Rame setuju. terus apa? Iki korupsi, itu korupsi, itu Yeah, korupsi, ini yeah. anu. Nah, terus saya mau nanya, dapur-dapur MBG itu yang punya emangnya cuma satu aja, yang apa itu namanya politisi. Bukankah di Senayan itu juga banyak politisinya yang yang punya? Makasih. Kita suka lo lah kalau ngomong 110% ya, 200%. Itu pembuktiannya gimana? Kita mau ngomong yang satu perut tuh gimana tuh? Yang penting dia nggak belaga, nggak tahu lah. Itu 100%, 99,9% itu apa kriterianya? Kalau hamburin duit mah gampang, ya lah. Habisin duit, ya gampang. Itu ngomong menciptakan 1 juta pekerja. Lah yang kehilangan pekerjaan gimana? Ya kan, itu tukang siomay, tukang apa, tukang bakso di depan sekolah bangkrut karena gara-gara begini, nggak ada kerjaan, nggak didata. Ya, aduh Bapak, udah jadi presiden jangan jadi politisi lagi lah, jadi negarawan komprehensif melihatnya, ya, jangan sepenggal-penggal mau ngakunya pencapaian selangit. Itu usaha saham gimana? Rupiah berapa sekarang? Aduh, jadi banyak hal gitulah. Cuma ya karena dijadi topik ya kita merasa cocok ya kita kasih komen, sah dong. Itu kita itu dalam pergaulan baik internasional maupun bersama teman itu ada ramah tamah. Inilah akibat negara yang menganggap oposisi itu hanya sebagai penyeimbang. Ya namanya oposisi nggak bisa diadakan penyeimbang lah. Ya kalau penyeimbang kan nggak kritik namanya. Iya dong. Nah, inilah. Ya mudah-mudahan lah pandai-pandai kita ini nanti memilih figur-figur yang tepat. Kalau kita selama ini harus bertahan lah sementara lah. Nah, contohnya ya, Tuhan Sewu Mbak Nina ya. Nah, saya kan kebetulan tunanetra, tapi saya tidak mengharapkan bantuan dari negara. Saya harus berdikari, harus semangat, cari berupaya untuk menghidupi diri saya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menerima bantuan dari negara, sementara negara itu ada yang misalnya tuh bantuannya itu tidak tepat sasaran, kita juga bertanggung jawab di akhirat. Betul, setuju Pak. Nah, makanya saya walaupun tunanetra, saya 1 sen pun selama ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Luar biasa. Saya berusaha sendiri. Nah, tapi saya kalau bertemu sama pendengar-pendengar saya malu Mbak Nina. Masalahnya apa? Mereka itu gagah-gagah, saya paling tua sendiri, tunanetra lagi. Pak Toto, Tuhan itu menciptakan manusia dengan kelebihannya masing-masing. No worries, ya? Ya, saya patut menyemangati aja untuk Siap. saudara kita di Siap. Mas FM. Maju terus. Matur nuwun. Yang penting fakta otentik, bukti Anda komplit. Dibilang 0,0, sebetulnya saya sesalkan juga sampai kemarin masih dibilang 0,008 itu. Harusnya kan tidak ada sama sekali. Ya enggak? Apalagi anak-anak kita ini calon pemimpin bangsa 20-30 tahun ke depan. Yang memimpin saya mungkin sudah pada masuk dipanggil tugasnya. Nah kan, harusnya itu diperhatikan. Sama saja hadapi saja menyediakan makanan Bapak Presiden kita. Harus ada bagian sterilnya siapa.
Itu harus yang diutamakan dulu buat anak-anak kita ini. Makanan yang disediakan ke anak-anak kita ini harus steril juga. Siapa pencobanya? Sama aja menghadapi makanan-makanan Bapak Presiden kita. Bapak Presiden sebelum menyantap, mereka harus dicoba dulu gizinya ini. Jangan belum siap, belum apa, sudah disediakan ke anak-anak kita. Itu calon pemimpin kita. Jangan diabaikan. Tentang anak-anak, nggak tahu apa-apa. Justru anak-anak itu lebih peka, Mbak. Mereka kalau nggak suka, bilang nggak suka. Nggak enak memang bilang nggak enak. Saya bilang, anak saya juga begitu. Kalau mau makan, enak makan. Tapi selama ini tidak. Yang diambil hanya buah dan susu saja, itu kalau buahnya bagus. Masih dengan catatan ya, masih dengan catatan ya. Iya dong. Tadi saya nyimak Bung Tony, ada karbit ya. Kalau buah di karbit masih bagus, kita usahakan, Mbak ya. Ya nggak? Walaupun itu jelek masih bagus, kita berusaha. Tapi kalau di dalam pemerintahan kita ini tidak di karbit, tidak apa-apa, duduk lagi di sana. Kalau di karbit buah kan masih ada usaha kita itu. Tapi di dalam pemerintahan kita tidak di karbit, tidak apa, mereka duduk tanpa rasa malu-malu. Padahal rakyat yang menggaji mereka, harusnya mereka punya rasa malu. Tapi ini tidak ada. Kembali lagi MBG, Mbak ya. Jadi miris saya dengar sampai kaki kemarin pidato Bapak Presiden itu di depan aparatur negara kita se-Indonesia, Mbak ya. Saya cuma bisa harap begitu saja lah, Mbak. Saya pikir MBG sudah selesai, tapi muncul lagi nih. MBG. Ya belum selesai kan, masih 5 tahun, 4 tahun lagi, 3,5 tahun lagi. Iya. Betul, harusnya kan benar-benar steril, Mbak. Kalau udah berjalan sekian nih, sampai kaki kan ada tuh. Di mana itu? Iya, sampai banyak. Itu sampai kaki terakhir itu Jawa Barat, Jawa Barat kemarin. Jawa Barat ya, itu semuanya anak-anak kita, waduh mabok saya ingat. Itu padahal sudah lama kan berjalan. Nah ini ke depan coba tolonglah, nanti ke depan, ini apalagi baru kita 2026 ini, ya tolonglah. Anggap saja ini anak-anak kita ini calon presiden, makanan mereka itu anggap aja ini Bapak Presiden kita yang mau makan. Mereka harus steril dulu. Jangan mereka diabaikan tentang anak-anak kita ini. Ini calon pemimpin kita. Saya berharap kayak gitu saja deh, Mbak. Siap, Kalau untuk keberlanjutan BG kita ini, biar enak. Anggap aja anak-anak kita yang makan ini menghadapi Bapak Presiden kita yang makan. Siap. Bung Tony kan bilang, laksanakan. Menyimak tadi Bung Tony tadi kan menyimak juga tuh. Makan juga Bapak Presiden kita bersama anak-anak kita. Itu bagus, makanya saya bilang, anggap saja ini anak-anak kita MBG ini disediakan, anggap saja menyediakan Bapak Presiden kita makan. Steril semuanya, bersih semuanya, aman itu, Mbak. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu kan mungkin presiden kita itu ingin menciptakan lapangan kerja, kemampuannya baru di situ. Mestinya kalau mau lapangan kerja kan manufaktur itu harus digenjot. Yang menghambat itu dianalisis, banyak di birokrasi lah, yang menghambat kita kan birokrasi. Sama peraturannya berubah-ubah itu yang diperbaiki. Jangan, ya ngasih makan boleh lah, ngasih makan, tapi jangan banyak-banyak, mungkin di kantong-kantong kemiskinan. Kalau sekarang kan sekolahan itu ditawar-tawarin, yang mau sekolah elit juga ditawarin kan, mestinya ya yang analisa itu pemerintah. Ini kawasan kumuh kurang vitamin, boleh lah dikasih itu, jangan, ya boleh jangan banyak-banyak lah, mungkin 100 triliun udah cukup lah. Lainnya itu untuk modal kita jadi negara produsen. Kalau nanti kita udah banyak produsen, banyak pabrik banyak, itu nanti cari kerja kan gampang. Jadi nanti nggak ada tenaga murah. Kenapa? Berebut tenaga ke depannya. Kalau itu industri kita diperbaiki, kemampuan kita, masyarakat kita juga diajarin, hidup itu nggak harus kerja, kita bisa mandiri. Itu kan dikasih wawasan seperti itu.
rakyat kita gitu. Iya. Jangan cuma dikasih makan gitu. Makanya MBG ini nggak habis dari tahun terakhir. Ya nggak berapa. bakal habis kan nanti sampai presiden 5 tahun, bahkan DPR sudah mengusulkan nanti ada undang-undang khusus MBG biar nggak tergantung sama presidennya. Jadi ini jadi program nasional. Bukan program nasional, yang program basah itu. Basah MBG ku. Oke, lanjut. Kelihatan sesuatu nggak kelihatan bentuknya, Jeng. Misalnya kalau ada proyek pembangunan gedung atau rumah sakit atau mungkin pengadaan kendaraan bisa nggak physically akan kelihatan gitu ya. MBG kan nggak ada barang bukti. Kalau ditanya buktinya mana, sudah ada di itu di apa kampus katanya. Yang banyak sekali pihak yang ingin bermain di bancaan tersebut, Jeng. Gila, anggaran puluhan apa ratusan puluhan triliun ya. Setahun loh. Kok puluhan? Ratusan triliun setahun, iya dong. Nggak orang pada tergiur kalau kayak gitu. Saya pun seandainya punya wewenang pun saya mau ikutan. Tapi saya nggak mau loh, Mas Gun-Gun. Mungkin aku bodoh ya. Tanggung jawab akhirat yang berat. Lanjut. Iya. Jadi gini, kalau MBG sih memang sebaiknya sih di stop kan ya kalau saya bilang sih. Atau kalau memang mau dilanjutkan ya dilanjutkannya secara transparan. Maksudnya di kayak itu loh. Ini kan MBG ini kan khusus bantuan untuk para murid siswa sekolah kan itu ya. Ya buat ibu hamil, buat lansia gitu MBG. Anak sekolah sih yang very special. Terus di sekolah itu kan sebelumnya sudah ada yang namanya BOS ya, bantuan perangai sekolah kayak semacam apa namanya keringanan tambah lah buat para siswa. Nah, kenapa itu nggak dibentuk seperti itu aja? Jadi bagi si siswa diberikan sesuai dengan nomor induk siswa masing-masing. Jadi nanti nggak akan ada penyelewengan. Jangan kalau nomor sekolahnya nggak ada ya nggak akan dengan muridnya nggak berikan gitu. Begitu juga dengan para lansia dan orang hamil. Walaupun mungkin ini ada beberapa kebocoran tapi ya nggak terlalu banyak lah kalau yang namanya lansia semua orang hamil kan nanti bisa aja RT RW-nya ya misalnya lansia sudah nggak ada. Jadi sama dia masih diikut sertakan sampai nanti ketahuan akhirnya kita kan nggak tahu. Cuman untuk lebih masih ya itu tadi dengan berdasarkan nomor induk siswa karena nggak mungkin melacak lah itu. Selama siswanya masih ada aktif jadi tersalurkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Jadi yang namanya nah itu nggak ada kebocoran anggaran di setiap dapur nggak ada. Kemudian apa namanya pemotongan anggaran yang katanya untuk apa untuk transportasi untuk apa tempat makan atau lain sebagainya itu nggak akan ada karena dan akan mempermudah juga bagi para si pengelolanya karena tinggal input di komputer aja by sistem tinggal yang ada di dinas pendidikan di apa namanya di yang digabungin dengan sistem yang mau diinput ya, dari MBG itu jadi kita nggak perlu keluar banyak duit ya duit banyak gabungin duit berapa sih nggak sampai 10 miliar loh setahu saya. Saya dulu pernah ya waktu di kantor itu kan apa namanya ketika ada pembayaran gaji karyawan payroll dari semi cabang di misalkan kalau nggak salah saya ingat masih ada 2.000-an karyawan ya itu udah butuh waktu seharian lah buat input karena kan otomatis betul iya karena sistem kan itu sistem betul terus supaya mengurangi apa namanya kebocoran bisa mempersingkat waktu dan juga pengawasan juga lebih transparan karena ada data dan ini ya apa namanya yang tercatat di komputer gitu. Misalnya nggak tahu kalau hal ini bisa dilaksanakan mungkin akan menyakiti beberapa pihak ya yang sudah terlanjur apa happy. Nanti Mas Gun rumahnya mana? Waduh aku investnya gede-gede dibatalin gimana ini? Sudah pembicaraan itu untuk bikin dapur MBG untuk pengadaan kendaraan untuk beli apa namanya omprengan itu itu modal besar ya betul. Cuman yang saya bingung juga dengan Pak Presiden kita ya apakah dia nggak terjun langsung lapangan jadi coba kalau kayak laporan ABS itu dihilangkan udah nggak zamannya sekarang ABS karena sudah ada zamannya apa namanya internet bisa dipantau di lapangan jadi kalau memang beritanya ada kan bisa ditelusuri kalau memang hoax kan bisa ditindaklanjuti juga jadi jangan cuman ya duduk di istana dengerin kanan kiri ya zaman dulu kan itu udah nggak ini lagi udah bukan masanya untuk memerintah ya untuk pemerintah sekarang gitu jadi sebaiknya pertama untuk para pelaku MBG ini sebelum Tuhan murka tobat aja deh. Luar biasa. Oke, Nina Amelia.